Pernahkah kita merasa kita harus cukup baik untuk Tuhan? Harus lebih rohani, lebih benar, lebih layak? Kita berusaha keras. Kita memperbaiki diri. Kita mencoba membuktikan bahwa kita pantas. Tapi semakin kita berusaha, kita sadar kita tidak pernah benar-benar cukup. Dan di titik itulah kasih karunia berbicara. Keselamatan bukan hadiah bagi yang kuat, bukan upah bagi yang sempurna, bukan hasil usaha manusia. Kita diselamatkan bukan karena kerja keras kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena pencapaian kita, tetapi karena anugerah. Anugerah yang mencari kita ketika kita jauh. Anugerah yang memeluk kita ketika kita jatuh. Anugerah yang mengangkat kita ketika kita merasa tidak layak. Hari ini kita diingatkan. Kita berdiri bukan karena kekuatan kita. Kita hidup bukan karena kehebatan kita. Kita selamat karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Pujiakan nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Belum semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Beri kemuliaan sorak-sorai hanya bagi Dia. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Dia. Bahwa Dialah yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kaulah yang baik, Kaulah yang penuh kasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh naikkan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Biar setiap apa yang dari hidup kami ini Tuhan hanya menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Yesus. Mari semuanya jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Dia. Kita nyatakan bahwa Yesuslah yang terindah buat saudara dan saya. Ya Yesus Tuhan. Yes Jesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu ya Yesus Tuhan.
Karya-Mu Tuhan indah bagi setiap kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, kami bawa hati kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ya Yesus, ini kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Ya Yesusku, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Oh, kami bawa hati kami Tuhan. Membawa hati. Ya Yesus Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku
berdiri bersama-sama tetap dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadiratnya ya Yesus Tuhan. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidup kami Tuhan, ya Yesus Tuhan. inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, hanya Engkau Tuhan yang kami pandang. Terima kasih Tuhan. Siti Kiara Lamanda Kaya Ramayase. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang tak pernah meninggalkan hidup kami, Allah yang setia, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Allah yang mau hidup, Allah yang mau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembahmu. Biarlah ya rahmat layar sekerere, kami sembah Kau Tuhan. Biarlah ya rahmat ya rase. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Siti kera layar ramayase. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, kami menyembahmu. Siti kera lamata kaya ramayase. Kiramalata syadara basyekerere. Horanata kaya ramayase. Yesus Tuhan, Hirata kaya ramayase, Hiralabata kaya ramayase. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Panggil dia Yesus. Ku katakan apa? Ini Tuhan pengakuan kami Tuhan. Selamanya ku menyembah, kami bawa hidup kami Tuhan. Ini ya Yesus persembahan kami Tuhan. Hidup kami ini Tuhan milik-Mu ya Yesus. persembahanku. Kau terindah, Oh ya Yesus Tuhan. Oh ya Yesus, kami bawa hati kami. Membawa hati. Engkau hadir Tuhan pagi hari ini Tuhan. Ya Yesus.
Biar Engkau Allah yang ditinggikan, Engkau Allah yang diagungkan Tuhan atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir Tuhan pagi hari ini memberkati setiap umat-Mu yang datang Tuhan. Kami akan pulang Tuhan tidak seperti kami datang Tuhan. Kami bawa berkas-berkas sukacita yang daripada Tuhan. Kami bawa berkas-berkas mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Disorak-sorai. Haleluya. Luar biasa. Siapa yang minggu-minggu ini diberkati Tuhan Yesus? Wow, luar biasa. Kasih dalam tangan kirinya, katakan kamu semakin diberkati, kamu semakin luar biasa. Aduh, luar biasa. Ada wajah-wajah sukacita pagi hari ini. Amin. Kasih senyum yang termanis sama kanan kirinya. Ya, kalau perlu yang lebar ya. Gigi senyum gigi Pepsodent. Padahal di sini nggak semuanya pakai Pepsodent, ada pakai close up ada. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau pujikan lebih lagi. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan apa? Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, hey, tinggikan namamu. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Woo! Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Hey, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? sebab Kau yang layak dipuja. Ya Yesus Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Stop dulu, stop dulu, stop dulu, stop dulu. Luar biasa, Tuhan baik. Amin. Tuhan dahsyat. Amin. Yuk kita mau angkat tangannya bersama-sama, katakan soraklah. Semuanya tangan diangkat, kita mau memuji Tuhan. Yeay. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yuk tangan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah
semangat memuji Tuhan. Biarlah hati kita tetap bersyukur kepada Dia, sebab Dia baik buat saudara dan saya. Na 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 na. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Yes. Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas mana? Di atas gunung dan Di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Lompat bersama-sama. kakiku Lompat bagimu. Sebab apa? sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oke, bersyukur kepadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Jempolnya mana? Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Yeay. Haleluya Jesus. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku bersama-sama melompat bagi Tuhan. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada sebab apa? sebab Dia Amin. baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Setianya, kasih setia. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh haleluya bagi Engkau Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Jesus. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi Dia. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita supaya firman ketika ditaburkan itu boleh jatuh di tanah hati yang baik dalam setiap kehidupan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Jesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh ya Yesus Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami seperti Engkau Tuhan. Hidup kami dipulihkan Tuhan. Hidup kami diperbaharui Tuhan. Terima kasih ya Yesus.
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ya Yesus Tuhan, hanya di hadapan-Mu saja Tuhan. Pada mesbah-Mu ya jadilah Tuhan, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih, oleh segenap kasih. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ampuni kami Tuhan, Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan hanya di hadapan-Mu saja Tuhan. pada mesbah-Mu ya Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami ini Tuhan, ini hidup kami ya Yesus. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan hanya di mesbah-Mu saja Tuhan. pada mesbah-Mu Ya Yesus, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini Tuhan pengakuan kami, ku telah mati ya Yesus. dan tinggalkan Ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan.
Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Lagi katakan dengan lembut, ya Yesus Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan Yesus pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saya undang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kami ingin diperbaharui Tuhan. Semuanya tidak berarti lagi Tuhan dalam hidup kami yang sekarang Tuhan. Oh, ya Yesus Tuhan, hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan, kami telah mati Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya Yesus Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya Yesus Tuhan. Sembah Dia. Jadilah Tuhan Siti kirata kaya hanya seperti yang kau ingini. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Kirala ya Rama ya se, kirala kata ya Rama ya se, onata ya Rama ya se, kerele. Paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan.
Selalu paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jangan pernah Kau izinkan kami berjalan sesuai dengan paradigma berpikir kami sendiri Tuhan. Jangan pernah Kau biarkan kami berjalan sesuai dengan pengertian kami sendiri Tuhan. Dan jangan pernah doakan kata-kata yang membatasi diri-Mu mulai hari ini sampai kapanpun. Karena Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya. Pagi hari ini belajarlah punya akar yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Karena pada saat akar itu kuat, hidupmu akan berbuah lebat. Buah yang Kau berikan bisa berarti buat banyak orang. Hari ini Tuhan ajari kami. Kau bongkar semua akar-akar yang tidak sehat, akar-akar yang sakit, akar-akar yang selalu terbungkus rapi, padahal di dalamnya keropos ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang setiap hari kami yang datang dalam keadaan lemah Tuhan, putus pengharapan, bahkan gak tahu harus bagaimana, tapi pagi ini Kau berikan kami jawaban. Selama akar itu diganti dengan Engkau Tuhan, maka hidup kami yang lemah, yang sakit akan dikuatkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan yang tidak jelas dalam kehidupan kami, yang mata kami melihat selalu dari kacamata yang salah, justru mulai pagi ini Kau buat kami punya mata iman yang benar, pendengaran yang benar akan iman kami Tuhan kepadamu. Sehingga setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami dalam hal apapun yang dibutuhkan di dunia ini Tuhan. Baik kesehatan jasmani, kesehatan rohani, hubungan sosial, dan juga bahkan berkat keuangan. Semua berkat yang kami butuhkan, kacamata kami Kau ubah pagi hari ini Tuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi sampai pagi ini dan sampai kapanpun. Biarlah pagi hari ini Tuhan, dengan iman kami sungguh-sungguh ingin Kau bongkar sesuatu yang tidak terlihat selama ini dalam hati kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bahwa dirinya dikasihi Tuhan, imannya dibaharui dalam Tuhan, kekuatannya dipulihkan, masa depannya dipulihkan, kesakitannya bertahun-tahun disembuhkan, digantikan dengan sesuatu yang sehat, yang baru, yang kekal dalam Tuhan. Kita semua yang mau diubah Tuhan, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Amin. Saudara, pagi hari ini izinkan saya sharing untuk melanjutkan apa yang kita sudah sharing tentang hidden roots and unshakable life. Unshakable life bagian yang kedua, saudara. Ada 4 cara kalau orang tuh ngambil keputusan, dan minggu ini saya betul-betul kaget. Ada sesuatu yang saya tidak kira, bahkan juga beliaunya juga tidak kira. Ada 4 cara kalau manusia biasa tuh ngambil keputusan untuk mencapai tujuan yang dia nggak tahu. Namanya nggak tahu kan ya, pasti caranya banyak. Lalu kalau saya rangkum, orang kalau nggak tahu tentang masa depannya ya akhirnya ngambil keputusannya itu untuk mencapai tujuan dia sendiri. Yang pertama, orang bisa melakukan trial and error, saudara. Trial and error itu maksudnya dia nyoba, salah, ganti cara. Nyoba lagi, salah, ganti cara. Trial and error. Ada yang kedua, orang itu bisa menggunakan peta, saudara. Mencapai tujuannya, ini pasti nggak ada karena barusan saya gumuli, saudara. Orang pakai peta, saudara. Karena di perusahaan kami sebagai seorang konsultan juga kami membuat mapping dalam persaingan, mapping dalam kehidupan, mapping dalam karirnya orang. Kita buat peta. Kalau kamu nggak masuk ke sini, ya kamu nggak akan bisa ke sana dong. Masa kita dari sini ke Jogja lewatnya malah arah yang berlawanan. Kalau sini ke Jogja ya arahnya mappingnya ke sana. Itu mencapai tujuan ada orang menggunakan peta, menggunakan mapping. Yang ketiga, ada orang mencapai tujuan dengan menggunakan kompas. Apalagi kalau di tengah lautan, nggak jelas.
Sama-sama nggak jelas, dia akhirnya pakai kompas, taruh di tangan, ke arah depan itu adalah utaranya. Ya, kita lihat, oh utaranya jarumnya sana, oh berarti sana utara, oh berarti aku harus mau kemana nih? Dia pakai kompas untuk mencapai tujuannya. Dan cara keempat, kalau orang nggak tahu tujuannya, dia nggak tahu kemana, cara ngambil keputusannya dia pakai personal guide. Kalau kita ke negara lain yang nggak tahu, nggak pernah ke sana, ya kita pakai tour guide, pakai personal guide. Siapa yang percaya Tuhan masih pegang kendali atas hidup saudara? Yang percaya angkat tangan. Orang percaya rausah. Sama saya simpel loh saudara. Yang tinggi. Siapa yang percaya hidup Anda masih dipegang kendali oleh Tuhan? Oke, terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Tapi saya punya pertanyaan berikutnya. Siapa yang minggu ini, nggak usah pikir kayak sok-sok usah, sing minggu ini kan barusan minggu ini, saudara. Saudara nanti baru kembali hari ini. Istri saya bantu doa, tiba-tiba sebetulnya sudah kerasa sejak di Australia. Kalau dulu ginjal kanan yang ditembak, di Australia itu sudah mulai kemeng ginjal kiri, saudara. Dan dokternya ngomong, nanti nggak usah nunggu 3 bulan lepas stent. Nanti naik ngecek lagi, langsung aja stent tak lepas, ginjal kiri tembak, des. Soalnya batunya tuh lebih besar di ginjal kiri dibanding ginjal kanan. Tapi sejak di Australia itu sudah mulai kemeng, saudara. Lah kok kemarin tuh sudah mulai anget badannya dan mulai muntah. Saya ngomong ini tidak bisa. Ini aku sudah berdoa, nek iso nggak usah ditembak, nek iso tuh hancur dewe. Tapi kalau memang kamu harus break untuk tembak, ya sudah toh. Kan memang mujizat itu kan tergantung Tuhannya. Kita sudah berdoa, gitu kan. Nah, saya tanya nih, siapa yang minggu ini sempat lelah? Angkat tangan. Lelah dah? Oke, terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa yang minggu ini sempat bingung? Angkat tangan. Oke. Nggak usah khawatir Pak, Bu, yang sebelah-sebelah tuh nggak ada yang mikirin Anda, tenang aja. Ojo GR ku nek ana wong ndelok aku piye ya? Ora ono sing mikiri Anda, ora ono. Ngomong kiri kanannya, yang mikiri saya itu, ngomong kiri kanannya. Jawil, yang mikiri saya itu Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan yes. Tenang aja. Siapa yang minggu ini sempat khawatir, angkat tangan. Iya, terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Bapak ini kok tahu semua toh Pak? Nah saya kan kalau ke depan kan karena menjaga nama Tuhan, membawakan apa yang Tuhan izinkan, bukan saya, nggak mampu saya, saudara. Tenang, ngomong kiri kanannya yang tadi angkat tangan, sesama angkat tangan, delok-delokan. Tenang bro, tenang. Tenang sister, tenang, ya kan? Apa saudara? Tenang. Saudara datang ke tempat yang tepat pagi ini, yang juga katakan yes. Karena hari ini Tuhan tidak datang hanya membawa hiburan. Tuhan datang memberikan akar yang baru. Katakan dengan iman, Tuhan datang memberikan akar yang baru. Itulah kenapa hari ini kita sama-sama belajar Hidden Roots Unshakable Life. Ulangi sama-sama dengan saya yang keras, akar tersembunyi. Hidup tak tergoncangkan. Sekali lagi, lebih keras lagi, akar tersembunyi. Hidup tak tergoncangkan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang mau hidup kuat. Aku rak pengen apa? Aku mau hidup kuat. Iya, tapi orang mau gak berakar kuat? Hanya sedikit orang yang mau berakar kuat. Itu masalahnya. Masalahnya tanaman pohon itu bukan dilihat karena buahnya, daunnya bagus. Itu dari akarnya. Dari mana buahnya lebat, daunnya bagus, tampilannya indah? Itu karena akarnya. Sedikit orang yang mau berakar kuat. Banyak orang maunya hasil besar. Tapi sedikit orang mau proses yang dalam, saudara. Banyak orang maunya dipakai Tuhan, langsung dipakai instan. Tapi sedikit orang yang mau dibentuk sama Tuhan. Hari ini saya datang untuk membawa kabar baik. Kalau akar Anda dan saya dibenarkan Tuhan,
Maka badai apapun, baca yang keras, tidak bisa merobohkan hidup kita. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Dibenek kese iki terlalu bener iki, kers. Dibuat dalam. Fenomena gunung es, gunungnya cuman sakmene nang meja iki. Cuman sakmene tampilan pucuknya gunung karena ini daratan. Oh, gunung cilik iki cuman bukit. Anda tahu nggak dalamnya sebesar apa? Gede banget. Masalah besar tuh bukan badai. Yang menjadi badai, yang jadi besar masalahnya itu bukan badainya, tapi akarnya kependekan. Maunya besar, tapi akarnya cuma sak kilak ngene. Ya enggak bisa toh saudara. Kadang kita tuh nggak sadar ngomong gini, Tuhan kenapa ya badaiku tuh besar sekali. Loh, siapa yang tahu tanggal 18 kemarin BBM-nya yang non subsidi naik, yang tahu angkat tangan? Ada yang tahu? Yang nggak tahu karena pakainya yang itu ya subsidi mungkin ya. Jadi nggak tahu ya. Saya juga nggak peduli sih. Saya juga diberitahu sama anak saya tercinta itu. Wah, untung mobilku sing Innova buanteriku wis dijual. Nah ora bensinnya ngobos katanya. Saya ngomong, ya saya sudah ngomong sama Anda juga kan. Itu tuh cuman perkara waktu. Tapi lu apa yang dikhawatirkan? Nggak usah dipikirin lah. Tapi kalau kita ngomong kenapa ya badaiku besar sekali ya. Ya hari ini Tuhan akan ngomong sama Anda pasti begini, anakku. Badaimu tidak terlalu besar. Akarmu yang harus diperbesar. Itu jawabannya. Saudara. Masalah kita tuh bukan selalu keadaan. Masalah kita tuh seringkali dipondasi. Saudara. Bersyukur sama Tuhan, atapnya sudah jadi. Ini sedang akan dicat semuanya. Setelah cat bagian dalam selesai, nanti akan mulai diteruskan, mulai bangun depannya, saudara. Fondasi dibesarkan. Nah ini sudah settle, saya percaya Tuhan pasti kasih cara untuk bangun supaya bisa kapasitas 2000 jemaat. Yang setuju katakan yes. Ada ilustrasi lucu, saudara. Yang saya tuh kadang-kadang tuh kudu geli. Beberapa kali saya lihat di Instagram gitu ya, ada orang beli sesuatu. Tapi saya belikan ilustrasi yang berbeda lah. Ada orang beli tanaman mahal, saudara. Potnya cantik, daunnya hijau. Upload di Instagram. Captionnya luar biasa. Bless life. Wah, artinya apa? Hidup yang diberkati. Captionnya new season. Wih. Living my best life. Wah hebat. 2 minggu kemudian tanamannya mati. Kenapa? Orang yang ahli tanaman ngomong mungkin kurang filter ora, kurang akar. Kok bisa ya? Cuman 2 minggu mari ngono hidupku terkewes-kewes lagi. Saudara, hidup tuh bukan soal tampilan luar masalahnya. Orang bisa senyum di luar, retak di dalam loh saudara. Orang itu bisa terlihat sukses, tapi ancur diam-diam. Orang bisa aktif di gereja, tapi kosong di hati. Ngomong kiri kanannya, bukan kamu kan? Jawaban, bukan Bambang. Karena yang menentukan daya tahan itu bukan daunnya tapi akarnya. Sentuh orang sebelahmu, saudara katakan. Makanya perkuat akar. Perkuat akar. Jangan pencitraan. Amin saudara. Perkuat akar bukan penampilan. Gak penting penampilan saudara. Banyak orang hancur bukan karena dosa besar. Tak ulangi. Kowe kok diajar Tuhan kowe. Dosamu gede. Dia lupa. Orang hancur itu bukan karena dosa besar. Tapi karena keputusan kecil yang salah. Keputusan kecil yang salah. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 13.
Saya nggak tahu, nggak ada pasti. Yohanes 16 ayat 13. Baca yang keras, 2, 3. Tetapi Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu, apa saudara? Hal-hal yang akan datang. Alkitab berkata bahwa Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memimpin Anda dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memberikan kepada Anda dan saya pengetahuan, pengertian, hikmat supaya kita bisa ngambil keputusan yang bijaksana. Lah, banyak keputusan kecil yang salah sehingga banyak orang itu sudah dimulai hancur sejak awal ngambil keputusan. Kalau Roh Kudus memberikan kepada Anda dan saya pengetahuan, pengertian, hikmat supaya kita bisa ngambil keputusan yang bijaksana. Padahal keputusan itu dari hal-hal kecil, saudara. Tidak langsung yang besar, dari yang kecil. Dengarkan baik-baik. Setan, iblis, tidak selalu menghancurkan hidup lewat ledakan besar. Duar, enggak. Kadang cuma lewat keputusan kecil yang salah. Contoh, saya tulis di sana. Apa, saudara? Marah. 1 menit saja. Akhirnya biasa dikit-dikit marah. Lama-lama marahnya lama. Karena sudah terbiasa marah sedikit. Bohong 1 kali. Lama-lama terbiasa bohong. Kompromi sedikit. Ya wis lah rak apa-apa lah. Namanya kita kan ya hidup ya. Ya kita kan juga menikmati hidup ya. Ya mosok bose kae wae. Wis akeh sing ya mesti minum-minuman keras, rokok dikit-dikit ya wis lah kompromi lah. Loh, Anda boleh tanya kepada siapa saja. Anda boleh tanya kepada siapapun yang saya temui. Tanya istri saya juga, Anda juga boleh. Saya ngomong, oh maaf saya memang enggak ngerokok. Oh saya memang enggak minum-minuman keras. Oh. Lu belak-belakan, kompromi itu jangan sedikit saudara, nanti Anda kebablasan. Mungkin dimulai dari hal kecil, malas berdoa hari ini. Siapa hari ini yang sudah saat teduh angkat tangan? Saya merem loh gitu. Yang sudah saat teduh angkat tangan. Menunda taat. Ini yang berikutnya rada ngeri. Pilih pasangan tanpa doa. Bapak enggak tahu sih deritaan hati saya. Aku ini sudah tua, Pak. Siapapun yang mau, Laila. Wes. Keputusan milih saja enggak doa, saudara. Buka bisnis tanpa hikmat, cuman pengen apa? Yang penting asetnya gede, yang penting cuan. Ndak pakai hikmat belas. Ngomong tidak terkendali. Semua keputusan kecil diulang terus kesalahannya, saudara. Jadi pintu kehancuran besar, saudara. Tidak ada gedung runtuh dalam sehari. Kalau gedung sampai runtuh dalam sehari, itu tidak mungkin kecuali dibom. Betul? Selalu dimulai dari retak dulu. Kalau nek cuman retak rambut rak apa-apa, cuman rambut. Nek retake rambut besare sak rambute rut gulit sakmene yo
Suwi gonggang retane lama-lama ya bisa hancur, saudara. Lama-lama longgar, lama-lama lemah, lama-lama hancur gedungnya. Kapal Titanic tenggelam bukan karena ombaknya besar, bukan karena nabrak gunung es ada robekan kecil. Dan robekannya nggak bisa diapa-apaan, dibiarkan robekannya, yuk tenggelam, saudara. Jangan tunggu hidup Anda itu karam, saudara, baru bertobat. Terlambat. Sak apa lah. Wong awake dhewe nek ndak kreatif, ndak update dengan apa yang ada sekarang ndak bisa. Saya hari ini harus ngomong ini, kalau Anda nggak sama Tuhan tak beritahu, Anda ndak akan sanggup. Tuhan mau pagi ini memberikan kita akar hikmat yang Yesus katakan yes. Amsal 23 ayat 23. Ngomong apa? Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Loh, kebenaran itu dibeli, saudara, dan jangan pernah dijual. Demikian juga hikmat, didikan, dan pengertian, saudara. Beberapa orang mikir cara yang paling rohani adalah membuat keputusan dengan mengalir saja. Mengikuti arus, padahal orang lupa. Ikan saja yang kentir ngikuti arus itu hanya ikan mati, saudara. Kalau Anda lihat ikan salmon mau mengeluarkan anaknya, mengeluarkan telurnya, dia harus naik melawan arus, saudara. Arusnya ke bawah, dia malah ke atas. Kalau Anda ngomong mengalir saja, ngikuti arus, wis engko dideloki lah orangnya njaluki apa. Engko tak ikuti dhisik. Loh, nanti dulu, saudara. Bukan itu yang diajarkan Alkitab. Ada 3 kunci yang sering disebut di kitab Amsal. Apa Pak kunci di kitab Amsal? Pengetahuan, pengertian, terus hikmat. Pengetahuan itu apa? Baca yang keras. Pengetahuan itu kumpulan dari fakta-fakta. Kenapa orang mau masuk sesuatu harus dilihat dulu fakta yang terjadi, history record sebelumnya bagaimana? Saya cuma sharing, saya tidak ada maksud apa-apa, saya cuma sharing, Papa. Ya sayang, aku barusan cuan 300% dari saham. Oh puji Tuhan, Brandon. Kok bisa? Ya aku pas di sela-sela waktu aku lihat nih kelihatannya sahamnya oke, aku langsung masuk. Saham yang ini gimana sayang? Oh lebih murah, aku akan stok terus, aku dapat dividen, Papa. Apa sih kehebatan dari Brandon? Dia belajar menganalisa fakta-fakta yang bisa membangun pengetahuannya dia. Kalau orang tidak mau belajar dengan fakta kenyataan yang terjadi, banyak kesalahan orang, dilakukan ini, dilakukan, Anda nggak belajar dari kesalahan orang lain, maka Anda nggak akan punya pengetahuan, saudara. Itulah kenapa profesional muda itu dibangun, ini sudah mulai jalan ya Pak Adul, betul ya? Profesional muda sudah mulai jalan kan, sama Pak Budiman juga, betul ya? Betul kan? Anda lihat nanti kalau Anda sebagai seorang yang bekerja, nanti Anda pasti akan diundang, kami akan diundang untuk kita di hari apa ya, lupa saya, Kamis atau apa ya? Kamis ya, tapi tanggal berapa saya lupa sih, nanti tunggu waktunya. Tujuannya apa? Belajar Pak. Apa itu yang namanya pengertian? Baca yang keras, pengertian itu apa? Penafsiran yang benar atas fakta. Jangan sampai dapat data ditafsirkan, Anda nggak punya tafsiran yang benar, saudara. Itulah kenapa profesional muda ini dibangun, karena supaya penafsirannya benar. Yang Alkitabiah, bukan yang ngawur. Kalau bisnis itu ngawur, Anda bangun karir pun juga berdasarkan sesuatu yang ngawur, ya nggak kemana-mana. Ingat, kitab Amsal ada 3, pengetahuan, terus pengertian, dan yang ketiga adalah hikmat. Lah hikmat itu apa? Baca yang keras. Kemampuan mengambil keputusan sesuai
dengan kehendak Tuhan. Berdasarkan apa kok bisa sampai sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan kasih damai sejahtera. Lah yang itu loh nak. Tapi kan ada dasarnya, betul ya? Dasarnya apa saudara? Pengetahuan dari fakta-fakta. Yang kedua, pengertian, penafsiran kata-kata saudara. Jangan pernah membuat keputusan dengan informasi yang salah. Termasuk menentukan pasangan hidup Anda saudara. Siapa yang belum menikah di tempat ini? Angkat tangan. Saya nggak akan bosan-bosan untuk ngomongnya Anda. Nanti kalau Anda bimbingan konseling, Anda pasti akan ditanya, kenapa kamu milih dia? Ganteng, Bu. Cantik, Bu. Oke. Apalagi? Yang lain, mah saya nggak lihat. Untung saya dapatnya yang ganteng. Untung saya dapatnya yang cantik. Loh, wes kerja durung. Betul ya saudara ya, betul ya. Sudah kerja belum? Kamu tahu enggak kelebihannya pacarmu ini apa? Kekurangannya apa? Kamu tahu enggak kalau sampai dia tahu suatu hari nanti kamu sedang dalam keadaan tidak stabil, dia bisa enggak menerima kamu, meng-backup kamu, mengertiin kamu? Lah urung apa-apa wis ngamuk-ngamuk, urung apa-apa wis nguncalke barang, urung apa-apa wis KDRT. Saudara, jangan pernah membuat keputusan dengan informasi yang salah. Makanya informasinya kudu bener. Kalau lagi PDKT semuanya pasti tampilnya baik, indah. Betul ya, betul ya? Tuhan memberi Anda dan saya hikmat di otak kita. Dia mengharapkan kita menggunakannya dengan benar. Dengan proporsi yang benar. Saudara. Yakobus 1 ayat 5 ngomong apa? Baca yang keras, tetapi Yakobus 1 ayat 5 berkata, jika ada yang kekurangan hikmat, apa saudara? Memintalah kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Pengetahuannya aku wis belajar banyak. Pengertian ya sak nangkepe otak kami Pak. Terus hikmate ki apa ya Pak yo? Lah, Tuhan tidak pernah mengejek orang yang bingung, saudara. Tak ulangi. Tuhan tuh tidak pernah ngenyek, nggak pernah mengejek orang yang bingung, nggak pernah. Tuhan nggak pernah ngomong gini, makanya mikir, nggak pernah, saudara. Tuhan berkata apa? Baca yang keras. Minta kepadaku. Artinya saat kita nggak tahu arah, baca yang keras, saudara tidak sendirian. Saat saudara tidak tahu keputusan yang mana, baca yang keras, saudara punya Bapak. Saat dunia penuh suara, ngasih masukan semua, bising, penuh suara, semua ngasih masukan buat hidup Anda dan saya. Baca yang keras, Roh Kudus masih bicara. Kalau Anda butuh hikmat hari ini, angkat tangan kanan kita yang tinggi. Katakan yang keras, Tuhan pimpin saya. Ngomong yang lebih keras lagi, Tuhan pimpin saya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Keputusan yang bijaksana
Itu keputusan yang tidak pernah diambil dengan tergesa-gesa. Nggak pernah keputusan diambil dengan sifat kekanak-kanaan. Nggak pernah. Keputusan yang kita ambil supaya nggak salah keputusannya adalah keputusan yang punya dasar, perencanaannya mateng, kerja keras, pengorbanan, karakternya kuat. Kenapa bisa tambah kuat karakternya? Kenapa kok akarnya tambah kuat? Karena ada hikmat di sana dari Tuhan, makanya karakternya kuat. Ada 4 akar yang tersembunyi, yang membuat hidup tidak pernah goyah, saudara. Ada 4 akar. Mari kita lihat Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Baca yang keras, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan. Akar yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Ini akar yang pertama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang keenam, akuilah Dia dalam segala lakumu. Terus, Ia akan meluruskan jalanmu. Diakui Tuhan, kan awalnya aku tidak bisa toh Tuhan, aku kan sudah nyerah, ini gimana ya, aku bumbu Tuhan. Kau Tuhan yang memberikan aku jalan. Dibuka, des, melaku meneh 1. Lakukan nak yang jadi kehebatanmu apa, pengetahuanmu apa, keterampilanmu apa, kerja keras. Sudah Tuhan, dibuka meneh, des, melaku meneh. Anda akan mencapai ke 1 titik di mana Anda akan mikir, kok iso yo? Padahal aku kira pernah ngerti loh. Aku bisa melakukan segini jauh. Amsal 3, 5-6 ngomong apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Masalahnya, banyak orang, mau ngerti dulu, baru percaya. Ya tidak bisa. Kasih aku pengertian, baru aku percaya. Tidak bisa. Suatu hari, kalau Anda pernah dengar waktu kita mau ada minimarket yang mau dibangun, tiba-tiba kan nggak jadi. Betul ya? Saya juga nggak tahu, saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Kemarin, baru 2 hari, kami dipanggil salah satu investor yang minta tolong. Karena salah satu minimarket di daerah, salah satu tempat di kota Semarang cukup besar, sudah 6 bulan tidak terima pendapatan, masih disuruh bayar banyak pengeluaran. Orang minta tolong sama istri saya, minta tolong Bu, ditengahi. Kenapa? Minus. Investornya disetuti duit terus. Dia nggak terima bagi hasil selama 6 bulan. Di sana saya diem, saya ngomong kepada Tuhan, mungkin ini yang kau selamatkan dari kami ya Tuhan. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu, banyak orang hanya pengennya mau ngerti dulu baru percaya. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi sekarang baru ngerti saya, oh ada titik di mana justru kita belum masuk ke area tertentu. Anda tuh diselamatkan. Jadi jangan ngedumel, jangan marah-marah. Kalau Anda tuh punya rencana, dibatalkan. Nanti suatu saat Anda akan ngomong, untung aku ora lebu. Nek aku mau lebu kaya apa iku? Iman dalam Anda dan saya ngomong apa? Percaya dulu. Ngomong kiri kanannya, percaya dulu. Ngomong sama hati Anda, percaya dulu. Percaya dulu. Nanti Tuhan buka jalan. Yang juga katakan yes. Nabi Nuh bikin bahtera saat belum hujan. Betul? Abraham jalan, ndak tahu tujuan, mangkat saudara.
berangkat, tidak tahu tujuannya. Petrus melangkah saat dia masih di air. Bahkan kurang ajar. Rasul-rasul di kapal itu lihat, loh, apa itu? Yesus jalan di atas air, saudara. Apa yang dikatakan? Anda baca di Alkitab, Anda baca di Alkitab. Rasul-rasul ngomong apa? Itu hantu. Kurang ajar gak, saudara? Kurang ajar kan? Ini rasul, saudara. Siapa di tempat ini yang rasul besar? Ada gak? Gak ada kan? Nek rasulnya ngomong hantu, apa mana jemaate? Betul, saudara ya? Betul ya? Itu hantu, ini hantu. Oh ya Tuhan malah hantu. Petrus ngomong apa? Kalau aku ini, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan ke arahmu. Oh, kurang ajar toh. Berarti saya ngarani hantu berarti kan? Saya tak percaya kan? Kalau memang engkau Tuhan, suruh aku berjalan ke arahmu. Berarti kan kurang ajar itu betul ya? Tuhan ngomong apa? Ayo turun dari kapal, berjalanlah. Jalan gak Petrusnya? Jalan. Kalau pagi ini Anda dalam hati ini, maaf ya, ada suara dalam hati ngomong ini, masih bergetar nak, didengarkan itu. Jangan sampai Anda ngomong ini suara siapa? Hantu ya? Oh, dikaplok malaikat, kelenger kayak. Mujizat datang sesudah langkah iman. Selama nggak ada langkah iman, tidak akan ada mujizat. Kalau saudara menunggu semuanya jelas, saudara nggak butuh iman. Betul? Terus didiknya yang mana kepada Bapak Ibu? Nek jalui jelas kabeh. Urip kok ora jelas. Ngomong kiri kanannya, justru durung jelas kuwi sayang. Justru durung jelas, makanya kamu akan butuh iman. Yang paham katakan yes. Kok cuman telu? Yang paham katakan yes. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Taat itu dalam hal kecil. Taat dalam hal kecil. Nanti kalau aku wis pasti krungu suara Tuhan menggelegar di GPI Lamtera, maka kamu harus melayani aku. Iki buta jenenge saudara. Dalam hal kecil saudara, dorongan. Kalau kamu datang ke gereja sendirian, kamu tahu tetanggamu kae butuh Yesus, dan kamu tahu sepeda motormu mburine 01 atau mobilmu masih bisa ditambahi orang 2, cangkingen wonge. 1 hari sebelumnya janjian. Kalau Anda keberatan, ngomong sekretariat, sewake angkot. Kalau Anda nggak mau bayar, kami yang bayar angkotnya. Apakah Anda paham? So simple. Banyak yang kesulitan di luar. Belum jelas tuh banyak yang belum jelas di luar. Kalau hari ini Anda dapat sesuatu yang jelas, dengarkan baik-baik. Melangkah dengan iman, saudara. Tuhan menguji hati Anda dan saya lewat hal kecil. Besok pagi Anda bangun, Anda lihat, kok sakno yo di PHK yo, ome kae, bapake kae, bojone kae, kok sakno yo. Jangan berhenti cuman sakno. Iku akeh tunggale, Pak. Nek cuman sakno. Tuhan menguji lewat hal yang kecil. Datangi. Tepat pada waktunya dia butuhkan. Datang. Dia butuh Tuhan. Saat Anda mengalami kerugian, jujur terus, tetap jujur. Walaupun rugi, jujur, saudara. Tetap memberi saat kita tuh sempit sekali budgetnya.
Kalau Tuhan suruh ngomong, kasih, tabur, saudara. Kalau Anda sakit, disakiti orang lain, Anda nggak salah apa-apa, sakit, tetap ampuni saat kita masih sakit. Banyak orang itu maunya panggungnya gede, tapi tidak mau luka yang kecil ini diobati. Tidak mau yang lulus dari hal yang kecil yang Tuhan percaya. Saudara. Maunya langsung gede. Daud tidak langsung jadi raja. Dia lulus dulu di padang. Ketemu sama hewan-hewan peliharaan ayahnya, saudara. Lulusnya di padang, saudara. Katakan sama-sama dengan saya. Kalau Anda bersama dengan keluarga Anda, gandeng tangan istri atau anak Anda atau suami Anda. Ngomong sama-sama dengan saya. Kalau kita setia dalam hal kecil, Tuhan percayakan yang besar. Yang juga katakan, yes. Itulah kenapa orang tuh sulit bertumbuh tuh karena ada belenggu di dalamnya, belenggu terus. Tidak mau berubah, sulit menerima kebenaran. Contoh. Anda melihat bidang usahanya sama. Anda buka warung, toko kelontong atau warung makan, Anda buka usahanya sama. Toko Anda sepi, warung makan Anda sepi, usaha Anda sepi, tapi usaha orang lain rame sampai ngantri-ngantri. Terus Anda ngomong ini, saudara, ya memang bukan untuk semua orang sih usaha ini, memang hanya untuk kalangan tertentu saja. Saya tanya, ini murni omongan dari hatinya dia atau murni karena dia mengiyakan bahwa dia memang sebetulnya nggak bisa seperti orang itu rame. Orangnya mau menyerah tapi nggak berani, gengsi ngomongnya ya usahakan dewe-dewe. Orang itu kan ya punya kalangan dewe-dewe, ada berkatnya dewe-dewe. Padahal itu jadi alasan untuk menutupi evaluasi dirinya. Saudara, tak beritahu, ini belenggu. Belenggu itu adalah, saya harus pelan-pelan saudara, karena ini berhubungan dengan yang di dalam. Belenggu kayak gitu artinya kesombongan yang halus, saudara. Penolakan untuk belajar. Orang yang terikat dengan belenggu, kenapa doa kita lepaskan ikatan-ikatan dan belenggu Tuhan. Orang yang terikat dengan belenggu, saudara, tidak mau lihat kenyataan, itu artinya orangnya tidak mau bertobat dan tidak mau berkembang. Mari kita lihat Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Baca yang keras, 2, 3. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 6. Kalau Anda tahu tuh pelanggaranmu, tuh belenggumu, diakui dong sama Tuhan. Loh ngomong bela-belaan Tuhan, kok aku kok sepi ya Tuhan ya. Itu kok rame ya. Apa barangku kurang lengkap ya? Apa pelayananku jelek ya? Apakah timku tidak di training ya? Sehingga nek ngedoli judes. Apakah mungkin tokoku kurang bersih ya? Apakah mungkin aku kurang marketing ya di sosial media? Apakah pelayananku ini terlalu galak ya orang-orangnya? Diakui, saudara. Belajar, dibenahi, saudara. Lah wong saya buka dengan firman tadi dengan kesaksian yang paling dialami susternya. Kalau tidak percaya main ke rumah saya takut dewi. Saudara. Suster aja heran kok bisa ya. Yakobus 1 ayat 6 baca yang keras 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan
sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Hendaklah ia meminta dengan iman dan jangan sama sekali jangan bimbang. Minta. Dibukakan, saudara. Yang kedua, kalau Anda sudah minta dan Tuhan kasih pertolongan lewat orang lain, lewat keadaan tertentu Anda ditolongi, saudara. Ingat yang kedua, orang yang dalam belenggu-belenggu itu biasanya ditolongi malah nuntut lain, saudara. Malah mencibir yang lain, saudara. Ditolongi malah menyalahkan, nuntutnya lebih, saudara. Tidak tahu berterima kasih. Coba Anda lihat, nanti ini minggu depan Anda lihat orang-orang yang Anda ajak, yang Anda berikan pertolongan untuk mengenal Yesus. Begitu Anda ajak, yuk tak ajak yuk. Ajak beribadah. Ayo. Saya nggak pernah nyuruh susternya pindah agama, nggak pernah. Tapi selalu kami doakan dia. Kemarin waktu Edward telepon kami doakan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Dengarkan orang tua ya, kerja yang rajin. Selama 3 tahun tidak boleh pulang, nek kangen video call. Jangan lupa berdoa. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Saya nggak bisa ngasih banyak, ada sedikit uang sangu, terima kasih sekali ya, terima kasih. Nggak nuntut apapun, tapi Anda lihat di luar sana, saudara. Nanti Anda sudah tolongi, Anda jemput sekali, Anda tanya, gimana? Dapat sesuatu? Oh iya, dapat sesuatu. Minggu ngarep aku petok meneh ya. Loh, lah kowe kan duwe sepeda motor. Ora usah mbek kowe wae, kan kowe ono bensinnya to, nganggo bensinmu wae ora apa-apa. Engko nek pes bar kayak mangkat di tembut bensin to, lu moro-moro ono omongan gini, kowe rak traktir aku sarapan dhisik. Ada enggak orang kayak gitu, Saudara? Ada enggak? Ada. Kowe nek ditraktir soto to, lah soto ning Lamper ki rasane rada hambar ya. Apa gak ono soto sing liya? Ada enggak, Saudara, spesies kayak gitu? Ada kan? Anda jengkel enggak? Ngomong kiri kanannya, jangan jengkel. Jangan. Belenggunya kan tetap di dia. Betul ya? Dan kayak gitu itu ngakar loh, saudara. Bahasa Jermane ngoyot nang kene, saudara. Orang kayak gitu sulit diberkati karena selalu fokusnya pada kekurangan. Bukan kepada kasih yang kita terima dari Tuhan. Fokusnya kekurangan. Ya kurang tenan. Filipi 2 ayat 14. Nanti sore saya akan layani Anda. Kalau Anda ingin datang lagi gak ada masalah. Saya juga heran kenapa beberapa kali sore ini malah dapat sesuatu yang baru-baru lagi. Minggu depan 2 kali ibadah saya akan layani Anda, saudara. Kita akan lanjutkan dari Hidden Roots, Unshakable Life yang bagian yang ketiga, saudara. Lebih dalam lagi kita akan dibongkar. Saya tahu ada sesuatu yang ingin Tuhan siapkan untuk awal bulan. Filipi 2 ayat 14, baca yang keras, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nek Tuhan suruh, lakukan saja. Ora usah njukuk kertas. Mau metuk tonggoku, bensinnya kan rada munggah. Durung nek ojek online kan bayarnya sakmene. Ki aku nabur lho Tuhan. Ki aku ngejak dhek iki urung nganggo duit ojek lho, tulis kabeh. Urung parkire. Urung mau aku mangan sego liwet ngejak dhek. La ilaha illallah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantahan. Mari kita lihat yang terakhir karena waktu. Minggu depan kita lanjutkan. 1 Tesalonika 5:18, tim pujian maju ke depan. 1 Tesalonika 5:18.
Baca yang keras. Ucaplah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang terbelenggu, dan saya harap pagi ini Anda tidak akan terbelenggu lagi. Dan saya harap yang saya berikan contoh tadi itu bukan di tempat ini. Yang setuju katakan yes. Tapi seandainya ada di tempat ini, bertobat, saudara. Orang yang terbelenggu sering terlihat dari mana? Gampang, suka membenarkan diri. Aku salah apa? Suka membenarkan diri. Sulit diajari, cengkal, gak mau dikandani, selalu menyalahkan keadaan. Nek keadaannya orang ini, ki cerita beda, ceritanya beda. Ki keadaannya ini, lah kan, kowe dhewe kan yang ngono toh? Lah yo. Lah Anda kumpul sama orang kayak gitu, saudara. Anda nggak akan kemana-mana, masih ngoyot di sini. Izinkan dibongkar, saudara. Sudah Tuhan kasih satu masalah selesai, nggak tahu terima kasih. Yang itu belum loh Tuhan ya. Tuhan masih punya PR sama aku loh ya. Masih punya PR sama aku loh. Emang siapa kita? Ucapan syukur, saudara. Tuhan terima kasih Tuhan. Siapapun yang nolong Anda dari hal yang kecil Anda ditolong, terima kasih ya, terima kasih. Apalagi sih buat orang terbelenggu dengan hal-hal yang kayak gitu nggak kemana-mana. Iri hati saudara sama orang lain saudara. Zaman akeh PHK kok dia malah ganti mobil ya. Ketokane nganu dukunan ketokane. Ketokane bose iki mungkin dipelet wae. Wes mulai, janjane didelok-delok jeroane to sebetulnya kok dudu aku ya sing ganti mobil ya. Waduh. Menutup kelemahannya dia dengan sindiran, saudara. Terus nyindir. Nanti ada orang WL 2 kali ibadah. Kuwi WL 2 kali apa ora kesel to? Ki engko sok umure rak dawa ketoke. Lha kok iso? Lah WL 2 kali kan ngene-ngene kan yo kesel awake. Jantungnya kesel ya kan. Urate kabeh pegel kabeh. Nutup kelemahan dengan sindiran, saudara. Janjane mungkin pengen ngomong ini, kenapa dudu aku jadi WL ya? Kan ngono janjane kan garik ngomong gampang ngomong ngono saudara. Kenapa bukan aku yang ditunjuk ya? Ora, bangsa ya. Saudara, saya harap di tempat ini enggak ada kayak gitu. Kenapa, Pak? Karena pagi ini Yesus Kristus datang untuk melepaskan belenggu yang seperti itu. Yang setuju katakan yes. Kata lebih dari pemenang. Bukan ketika masalah Anda hilang, bukan. Lebih dari pemenang itu ketika masalahmu nggak bisa menghentikan Anda dan saya untuk terus bergerak dan bertumbuh. Masalah tetap, makan mungkin tambah banyak, tapi kita tidak pernah berhenti bergerak. Maka kita disebut lebih dari pemenang. Makanya awali hari kita dengan doa tiap hari. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya kepadamu. Amin. Tutup Alkitabmu, bangkit diri sama-sama. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages
been forgiven, if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. You walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. All creation lifted high. Holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings, holy will always be, holy forever. Katakan Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and possession. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and possession. Your name stands above them all. And the angels all creation cries, holy, lifted high, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy will always be, holy forever, will always be, holy, holy forever. You will always be, you will always be, holy forever. Musik mainkan dengan lembut, tutup mata, tundukkan kepala. Kalau pagi hari ini ada suara dalam hati, belajar untuk berubah. Nah, kalau kau masih punya iri hati sama orang lain, kalau kau selalu menganggap dirimu benar, kau menganggap semua keputusanmu adalah keputusan yang paling benar, hari ini Tuhan ingin berkata, rubahlah caramu untuk membuat keputusan. Dari setiap keputusan-keputusan kecil, jangan kau pernah menggunakan analisamu sendiri. Setiap pengetahuan yang kau dapat, setiap pengertian yang kau analisa,
Di hasil akhir kau harus bawa dalam tangan Tuhan. Melangkahlah dengan iman yang benar dalam Tuhan. Dan ingat baik-baik, setiap kali ada semua hal yang kita lakukan tidak dengan kekudusan, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang ingin melihat pertobatan anaknya setiap hari, saudara. Dia bukan Tuhan yang asal-asalan menerima pujian dan penyembahanmu. Dia tidak ingin sebagian hidupmu, tapi Tuhan ingin seluruh hidupmu hanya berpusat kepada Kristus. Kalau hari ini itu yang menjadi peneguhan dan jawaban untuk segala masalah dan segala hal yang Tuhan siapkan ke depannya, menggantikan akar yang ada dengan akar yang jauh lebih kuat dan lebih dalam dan lebih hebat. Taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya berdoa. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tangan-tangan yang taruh di dada Tuhan. Ajari kami semua Tuhan untuk punya hati yang benar di hadapan-Mu. Ajari kami punya hati yang tidak mau menjadi merasa paling hebat dan paling pintar dalam mengambil keputusan Tuhan. Kami tahu Kamu tidak pernah akan tahu hasil ke depan dari dunia ini mau dibawa kemana, tapi itu bukan kebaikan. Tapi kalau di dalam-Mu Tuhan, selama kami ada di dalam-Mu, apapun yang dua dunia lalui Tuhan, aku selalu ada dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau bongkar semua belenggu-belenggu kami. Belenggu yang membuat kami ini semakin hari bukannya semakin mau bertumbuh, tapi kami terhalang oleh diri kami sendiri Tuhan. Karena kami tahu Engkau selamanya Allah yang kudus, dan Kaulah kudus selama-lamanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Sebelum selesai, mari kita angkat tangan kanan kita dan doa Bapa kami yang kuat. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dengan katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan lihat pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman sepekan GBI Lamtera. Doa pagi. Hari Senin sampai Sabtu, 4:30 pagi di ruang ibadah. Worship Prayer Center. Hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah. Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah melalui YouTube GBI Lamtera. Selamat pagi, sahabat. Setiap hari Sabtu pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth. Hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah. Kami mengundang adik-adik Lamtera untuk bergabung dalam ibadah sekolah minggu Abil dan Teens, Minggu 26 April 2026. Dengan tema, Aku Punya Hidup Baru. Pukul 9 pagi dan 5 sore di ruang Yerusalem lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Bapak Ibu bisa mengikutinya secara online setiap hari Minggu. Pukul 7:15 pagi di YouTube GBI Lamtera. Mari hadir dalam ibadah raya secara onsite. Ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu. Kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat gereja pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore. Atau melalui hotline di 087 832 253 032. Lamtera, Connecting Faith, People, and Business. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga,
Tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Tidak lupa untuk memberi hashtag bersama GBI Lamtera. Produk Bapak Ibu bisa berupa makanan, jasa, bimbel, properti, atau yang lainnya. Komsel online pada hari Selasa 21 April 2026 via Zoom dilayani oleh Komsel Yerusalem. Komsel bersama hari Selasa 28 April 2026 pukul setengah 7 malam on-site di ruang ibadah. GBI Lamtera juga melayani potong rambut gratis dan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani potong rambut gratis, silahkan hubungi hotline gereja atau melalui tim sekretariat gereja. GBI Lamtera kembali membuka kelas musik. Dengan ketentuan, berjemaat di GBI Lamtera memiliki komitmen dan konsisten dalam berlatih dan mau diarahkan untuk melayani di gereja. Latihan akan diadakan selama 15 kali pertemuan dan maksimal tidak hadir atau izin selama 5 kali. Kelas dilakukan setiap hari Selasa, pukul 6 sore sampai 7 malam. Pendaftaran akan ditutup pada 30 April 2026 dan kelas akan dimulai pada hari Selasa 5 Mei 2026. Kuota hanya 7 orang, silahkan segera mendaftar kepada Kak Noel. LWC Go to Jogja, Jumat 1 Mei 2026, kuota maksimal 25 orang. Segera daftarkan diri Anda melalui pengurus youth atau tim sekretariat. WBI Lamtera Spesial Kartini Day dengan tema Perempuan, Peran dan Pelayanannya dalam Gereja. Pada hari Kamis 23 April 2026, pukul setengah 6 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. Kami mengundang ibu-ibu dan saudari untuk berfellowship dengan membawa 4 pieces snacks. Dan kita menikmati sukacita dalam game Siapakah Saya? Proses pemasangan plafon dan instalasi jalur listrik, ruang ibadah baru GBI Lamtera. Terima kasih kepada seluruh jemaat GBI Lamtera atas setiap persembahan pembangunan dan bersyukur kepada Tuhan atas semua kemurahan dan anugerah-Nya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, nanti Anda akan diberitahu karena kami ada acara yang akan aktif dan memang sudah dibentuk. Ketuanya Pak Budiman Wijaya, seorang bankir juga, profesional muda. Nanti akan dikumpulkan oleh Pak Budiman. Anda akan mendapatkan banyak hal dalam pembelajaran di dunia sekuler. Bukan hanya untuk yang pengusaha, itulah bukan tulisannya, bukan judulnya pengusaha muda, bukan, tapi profesional muda. Artinya kalau anak Anda pengen nantinya dibekali dunia kerja, maka sejak dini anak ini harus diarahkan bagaimana dunia kerja itu nantinya harus bagaimana, disiplinnya bagaimana, karakternya bagaimana, etos kerjanya bagaimana. Itu butuh waktu, saudara. Itulah kenapa nanti kalau ada pengumuman profesional muda, Anda sebagai orang tua, Anda betul-betul dorong, push, encourage mereka untuk mereka hadir di profesional muda sedini mungkin. Minimal kalau sudah masuk ke bangku SMU Pak Budiman ya, setelah kuliah. Kalau masih kuliah nggak boleh. Kalau misalnya dia nggak kuliah kayak Titole ini kan nggak kuliah soalnya. Nggak apa-apa kan? Lulus SMA dan memang mungkin nggak ada biaya buat kuliah, dia pengen belajar, silakan datang. Nanti biar Pak Budiman sendiri yang mengambil waktu untuk menerangkan bagaimana profesional muda. Nah, mari kita bangkit diri sama-sama. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk melanjutkan Hidden Roots Unshakable Life. Dan percayalah, tadi pagi itu tiba-tiba lewat begitu saja, bahwa di luar itu banyak orang-orang membutuhkan uluran tangan Anda, bukan uluran uang, bukan. Tapi adalah bagaimana dituntun untuk mereka tuh mengenal sesuatu yang terang, saudara. Mengenal sesuatu lingkungan yang berbeda. Ingat, orang didikan yang baik-baik seperti anaknya, temannya bankir yang saya ceritakan tadi, dari kecil Al-Azhar. Didikan agamanya kuat. Tapi setelah di Amerika cuma 3 tahun, 4 tahun, ini sudah hampir 10 tahun kacau hidupnya. Artinya apa? Betul-betul ini saatnya momen Tuhan untuk Anda ajak orang-orang membutuhkan perlindungan Tuhan, dibukakan akarnya yang selama ini rusak untuk diganti dengan akar yang baru. Kalau mereka kendala transportasi alasannya banyak, sudah ajak. Kalau Anda nggak punya muatan yang cukup, sewa ke omprengan, sewakan, bayar. Kalau Anda mau nabur, Anda bayar. Kalau Anda belum mau nabur, bilang ke sekretariat, biar dikoordinasi, biar gereja yang bayar, saudara. Intinya apa? Kami berusaha sungguh-sungguh supaya apa yang sudah Tuhan siapkan untuk Anda dan saya punya akar yang kuat nanti. Anda lihat nanti bulan Mei, saudara. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup Anda dan yang saya betul-betul paham bahwa kalau kehendak Tuhan itu terjadi, pasti semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Yang juga katakan yes. Mari kita angkat tangan kanan kita bawa persembahan pada Tuhan. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan harta kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Biarlah kami mengembalikan perpuluhan kami, buah sulung kami, nasar kami, ucapan syukur kami. Apapun yang Kau gerakkan Tuhan. Mungkin untuk gerakan 50.000 untuk Cahaya Negeri, untuk diakonia. Dan kami tahu saat ini kami akan melanjutkan pembangunan terus Tuhan sampai selesai. Semua seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang menerasa kami buntu, selalu di tepat pada waktunya Kau berkati semua jemaat ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Dan sebelum pulang, angkat kedua tangan-Mu, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dengan ngepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu manapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dan semuanya. Terima kasih untuk semua support dan dukungannya. Kita akan lanjutkan terus seperti yang Tuhan mau. Dan kita percaya semua orang menabur, tiap hari dia membaca Alkitab, merenungkan, melakukan firman Tuhan, maka sampai kapanpun hidup Anda dan saya dibuat berbahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati. 여기 계신 주 우리 찬양을 타고 오셔서 다스리소서 우리 찬양 가운데 주님의 뜻하심 난 느낄 수 있네 찬양 중에 주님 역사하시네 우리 맘 열어 모두 소리 높여서 더 크게 찬양해 누구보다 소리 높여 외치세 주 이름을 높이세 찬양해 주 임재 가운데 변화됨을 느끼네 끊어진 속박의 사슬 죄의 문은 무너져 주님의 뜻하심 난 느낄 수 있네 찬양